Bukan rahasia umum, AI di China itu lagi gila-gilaan ya berkembangnya. Tapi ada juga loh dampak negatif dari AI yang menjadi sorotan. Menurut Reuters, banyak perusahaan dari berbagai sektor itu mulai mengurangi perekrutan, bahkan PHK karyawannya secara bertahap karena AI itu mampu mengerjakan pekerjaan manusia lebih cepat, lebih akurat, dan tentu saja lebih ekonomis. Fenomena ini ngebikin China itu memperketat aturan tentang pemecatan karyawan. PHK sepihak bisa kena denda fantastis. Dajiahao, wo Intan,欢迎来到我的频道 Dynasty 消息。 Intan pakai kaos dengan namanya Intan di dada kiri. Ini bisa di custom dengan nama teman-teman, atau kalau nggak mau nama kepanjangan, marga doang juga bisa. Bisa di dada tengah besar satu marga, atau bisa kayak punyanya Intan ini. Yang Intan pakai ini efek emas. Emasnya ini kinclong ya. Selain efek emas, ada juga efek glow in the dark. Jadi kalau pada saat malam hari itu bisa menyala, dan efek rainbow. Kalau di kegelapan itu keluar efek hologramnya. Kalau teman-teman nggak suka aneh-aneh tanpa efek juga bisa. Ada polo shirt juga ya. Open PO sampai 9 Agustus, bisa request sesuai nama atau marga teman-teman sendiri. Selain custom marga, ada juga gambar tokoh-tokoh Tiongkok kuno seperti Kaisar Jin Shi Huang, Hakim Pao, Kerasakti, Guan Yu. Kalau teman-teman berminat, silakan klik link Shopee yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! China sedang mencoba memecahkan dilema terbesar abad ini. Bagaimana membiarkan AI berkembang tanpa membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan. Kalau di Amerika Serikat kita sering mendengar perusahaan teknologi melakukan PHK massal sambil investasi besar-besaran di AI, China mengambil pendekatan yang sedikit berbeda. Mereka tetap mendorong AI, tapi pengadilan mulai memberikan sinyal bahwa perusahaan tetap harus menghormati hak pekerja. Banyak orang mikir kalau China itu cuma peduli pada teknologi, padahal ya kenyataannya enggak juga loh. China juga punya kepentingan besar untuk menjaga lapangan kerja. Bayangkan saja negara itu memiliki lebih dari 780 juta tenaga kerja. Kalau dalam waktu singkat jutaan orang kehilangan pekerjaan karena digantikan AI, dampaknya itu pasti nggak kecil. Bukan cuma perusahaan yang kena imbasnya, daya beli masyarakat menurun, konsumsi masyarakat melemah, pertumbuhan ekonomi melambat, angka pengangguran bertambah, bahkan bisa memicu masalah sosial yang lebih luas. Karena itulah pemerintah China itu berusaha mencari jalan tengah. Di satu sisi, China itu terus mendorong perkembangan AI ya, agar dia itu tidak tertinggal dari negara-negara barat. Tapi di sisi lain mereka juga memastikan perusahaan itu nggak bisa begitu saja mengorbankan hak pekerja dengan alasan oh sekarang ada AI. Pengadilan di Cina itu menegaskan bahwa perusahaan itu sekarang tidak boleh seenak jidat pecat karyawannya karena pekerjaan karyawan itu sudah tergantikan oleh AI. Bahkan ya ada loh perusahaan yang tricky, dia itu menurunkan jabatan orang itu, gajinya dipotong, ditekan supaya resign. Kan enakan pakai AI, nggak usah ngegaji. Pada tanggal 28 April 2026, bertepatan dengan Hari Buruh Internasional, pemerintah China memberi hadiah para buruh dengan mengeluarkan peraturan yang tegas untuk perusahaan-perusahaan. Pemerintah China memutuskan kalau perkembangan AI itu pilihan sukarela dan tidak boleh dijadikan alasan untuk memecat karyawan alias PHK sepihak. Kalau perusahaan melakukan itu bakal didenda mahal. Menurut China Daily, kasus ini berawal dari seorang karyawan. Dia itu karyawannya vintage di Hangzhou, namanya adalah Zhou. Awalnya itu dia menjabat sebagai kepala tim. Tapi kemudian perusahaan itu mengumumkan kalau dia pakai AI. Sehingga si Zhou ini turun jabatannya jadi staf operasional. Gaji dia yang 25.000 yuan jadi 15.000 yuan per bulan. Yang mana ini dikatnya sudah 40% tuh ya. Nggak terima dong, proteslah si Zhou.
Dia bilang, lah wong pekerjaanmu ini sudah tergantikan loh oleh AI. Alasan itu ternyata tidak bisa diterima ya sama pengadilan. Arbitrase Ketenagakerjaan maupun Pengadilan Rakyat Menengah Hangzhou sama-sama menyatakan bahwa PHK tersebut melanggar hukum. Perusahaan akhirnya diperintahkan membayar kompensasi lebih dari 260.000 yuan kepada Zhou. Kasus Zhou ini bukan satu-satunya, ada juga desainer grafis dari Guangzhou yang mana dia juga dipecat gara-gara tergantikan oleh AI, terus dia ngegugat di pengadilan. Nggak tahu endingnya gimana, mungkin dipekerjakan lagi ya, karena pengadilan Guangzhou itu tidak ngebolehin pemecatan gara-gara AI. Ini agak bingung juga ya, soalnya kalau dari segi pengusaha, ya kalau nggak berguna ya gimana? Kan pengusaha juga kepingin cuan sebanyak-banyaknya. Tapi pengadilan itu menegaskan kalau perubahan jabatan itu harus dibicarakan dan disepakati bersama. Nggak bisa ya perusahaan itu tiba-tiba mengeluarkan pekerjanya, oh karena sudah ada AI, oh sudah ada AI nih, gajimu sekarang dipotong setengah kayak gitu, itu nggak bisa. Menurut Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO, sekitar 1/4 pekerjaan di dunia ini berpotensi terdampak oleh AI generatif. Ini nih contoh pekerjaan yang banyak terdampak AI. Tapi di sisi lain, AI juga menciptakan pekerjaan baru. Karena itu para ahli menilai perusahaan AI bukan lagi sekedar urusan perusahaan, melainkan tantangan bagi seluruh masyarakat pemerintah China sendiri yang sudah mulai memikirkan hal ini. Dalam sidang 2 sesi tahun ini, Ma Yide, anggota Kongres Rakyat Nasional China, mengusulkan agar sebelum perusahaan mengganti banyak pekerja dengan AI, mereka harus lebih dulu membuat laporan mengenai dampaknya terhadap lapangan kerja. Jadi jangan gas pasang AI hari ini terus besoknya seluruh pekerja kantor, separuh pekerja kantor suruh pulang. Ya harus ada kajian terlebih dahulu, kemudian dievaluasi, dan setelah AI diterapkan pun tetap dipantau dampaknya. Nggak berhenti di situ ya, Kementerian SDM dan Jaminan Sosial China juga sedang membangun sistem pemantauan dan peringatan dini untuk melihat bagaimana AI mempengaruhi lapangan pekerjaan. Bahkan dalam rencana 5 tahun ke-15 China untuk periode 2026 sampai 2030, pemerintah memasukkan dampak AI terhadap ketenagakerjaan sebagai salah satu aspek yang wajib dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan besar dan proyek-proyek strategis. China bukan sedang melarang AI ya, justru dia adalah negara yang paling agresif dalam mengembangkan AI. Tapi di saat yang sama mereka juga memastikan kalau perkembangan teknologi itu tidak ngebikin para pekerja itu jadi korban. Dengan kata lain, oke, AI boleh berkembang, tapi ya hak-hak pekerja harus tetap dilindungi. Menurut kalian gimana? Apakah Indonesia juga harus menerapkan peraturan seperti ini? Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.